Kali ini kita akan membahas alur film San Andreas yang rilis pada tahun 2015. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. San Andreas adalah sebuah film mengenai bencana Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Brad Peyton. Plot film ini berpusat pada gempa bumi yang disebabkan oleh patahan San Andreas yang menghancurkan San Francisco Bay Arena. Skenarionya ditulis oleh Carlton Cuse. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Carla Gugino, dan Alexandra Daddario. Syuting film dimulai pada 22 April 2014 di Queensland, Australia, dan rampung pada tanggal 27 Juli di San Francisco. Film ini dirilis di seluruh dunia dalam format 2D and 3D pada tanggal 29 Mei 2015, menerima ulasan yang beragam dari para kritikus dan meraup 474 juta US dollar di seluruh dunia. Adegan dibuka dengan kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh seorang gadis akibat bertelepon ria. Mobil terguling-guling dan masuk ke jurang hingga akhirnya nyangkut di bebatuan. Visualisasi digambarkan dengan sangat menarik dan patut diacungi jempol. Kamera dipasang di dalam mobil pas di hadapan wajah pengemudi, sehingga saat mobil terbalik, terlihat jelas guncangan dan raut wajah serta uraian rambutnya. Seolah-olah penonton mengalami juga peristiwa tersebut. Ray dan kawan-kawan datang menggunakan helikopter untuk menyelamatkan gadis tersebut. Tidak mudah untuk menyelamatkannya, karena lokasinya yang sempit di antara celah-celah bukit, dan kondisi mobil yang nyaris jatuh ke bawah jurang. Bahkan salah satu seorang tim terjepit sehingga makin sulit untuk proses penyelamatan. Pada akhirnya, Ray berhasil menyelamatkan mereka walaupun taruhannya helikopternya ikut jatuh. Scene berganti. Ahli seismologi Institut Teknologi California, Dr. Lauren Hayes, dan rekannya Dr. Kim Park berada di bendungan Hoover menguji model prediksi gempa terbaru ketika patahan terdekat terjadi yang sebelumnya tidak diketahui pecah. Memicu gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang meruntuhkan bendungan. Park terbunuh ketika kakinya tertusuk oleh tulangan besi beton setelah menonjol di tengah upaya untuk menyelamatkan seorang gadis muda, menjepitnya ke bagian bendungan yang hanyut. Hayes menemukan bahwa seluruh sesar San Andreas sedang bergeser dan akan segera menyebabkan serangkaian gempa bumi besar yang berpotensi menghancurkan kota-kota di sepanjang garis patahan tersebut. Dia mulai berlomba untuk memperingatkan penduduk California bersama para muridnya. Ray dan Emma berusaha mencapai San Francisco dengan helikopter. Namun helikopter mereka mengalami kegagalan sistem transmisi. Kemudian dengan terpaksa mereka melakukan pendaratan darurat di sebuah pusat perbelanjaan di Bakersfield. Di tengah kekacauan penjarahan, Ray mencuri mobil pick-up untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdua bertemu dengan pasangan yang sedang berada di dekat kerusakan sisi jalan, tak lama sebelum sesar San Andreas yang telah membuat belahan celah besar melalui jalan raya dan meluas untuk panjang sesar yang terlihat di kedua arah. Ray dan Emma menukar mobil dengan pesawat yang didapatkan dari pasangan itu. Saat Blake, Ben, dan Ollie berusaha mencapai Nob Hill untuk memberi sinyal kepada orang tua Blake, setelah menemukan titik pertemuan mereka sebelumnya di Coit Tower dilalap api, Ray dan Emma terpaksa terjun payung ke AT&T Park tepat sebelum gempa berkekuatan 9,6 skala Richter melanda, yaitu gempa bumi terbesar terjadi yang tercatat dalam sejarah. Saat gempa mereda yang telah mengakibatkan hancurnya sebagian besar kota, Ray dan Emma mendapatkan sebuah perahu untuk menyelamatkan Blake dan kedua bersaudara itu.
tanpa disadari bahwa tsunami telah mendekati Teluk San Francisco. Ray dan Emma berhasil menyeberangi ombak laut sebelum mencapai puncaknya, menghindari kapal peti kemas yang terjebak dalam ombak. Kapal peti kemas itu membelah jembatan Golden Gate, rentang tengah menjadi dua, yang mengakibatkan semua orang di jembatan terbunuh, termasuk Daniel. Tsunami terus-menerus menyerang kota yang hancur, menenggelamkan kapal pesiar, dan membunuh ribuan orang lainnya. Blake, Ben, dan Ollie memasuki gerbang, sebuah bangunan yang konstruksinya diawasi oleh Daniel, tetapi masih terjebak oleh ombak. Saat bangunan mulai runtuh, mengakibatkan Blake terjebak di bawah air. Ray menyelam, menyelamatkannya dan mulai melakukan CPR. Emma menabrakkan perahu melalui jendela dan membawa mereka berlima keluar dari gedung yang runtuh. Kemudian Ray berusaha untuk menyadarkan diri Blake. Setelah bencana mereda, para penyintas berkumpul kembali di kamp bantuan di bagian sisi lain teluk. Ray dan Emma kemudian berdamai dengan membicarakan tentang masa depan mereka. Di sisa-sisa jembatan Golden Gate, sebuah bendera Amerika berkibar, dengan harapan bahwa kota itu akan pulih dan dibangun kembali. Saat kendaraan penyelamat turun di landscape area Teluk San Francisco yang berubah secara radikal, yang kemudian kini meluas dari San Jose ke Santa Cruz, mengubah semenanjung San Francisco menjadi sebuah pulau.